Hai adik-adik, selamat bergabung dan bersama dengan Kak Tanti di dalam acara Craft Time. Ayo, siapa yang tidak pernah dimarahin mama, papa, atau guru? Mungkin ada di antara kalian yang bilang, aku kan anak baik, aku tidak pernah dimarahin oleh siapapun. Menurut kalian, mengapa orang tua menegur dan menghukum anaknya? Biasanya adalah untuk hal yang baik. Mungkin anak itu nakal, sehingga harus diberitahu dan dihukum. Ada anak yang malas menolong orang tua. Ada anak yang sering berkata yang jujur. Ada anak yang sering bertengkar dengan kakak atau adiknya. Ada anak yang sering memukul temannya. Dan saat ditegur, dimarahin, dihukum, biasanya kalian suka atau tidak suka adik-adik? Ayo ngaku, kalian tidak suka dimarahin bukan? Tidak suka dihukum kan? Tapi kenapa ya kita perlu dimarahi dan perlu dihukum kalau kita salah? Karena kita memang harus diajar dan dididik. Kita akan lanjutkan lagi bicara tentang disiplin setelah kita membuat satu benda ini. Kali ini kita akan buat piring atau tatakan dari clay. Mari kita lihat bahan apa saja yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan adalah adonan clay yang bisa dibuat dengan mencampurkan 1 cup garam, 2 cup dari tepung, dan 3/4 cup air. Setelah itu yang dibutuhkan adalah rolling pin seperti ini, lidi, dan cat akrilik atau cat air. Ayo adik-adik, kita akan mulai membuatnya. Adik-adik, adonan seperti ini merupakan hasil campuran dari 1 cup garam, 2 cup tepung, dan 3/4 air. Setelah adonan ini selesai, kita akan mulai membuat bentuknya. Karena hari ini kita mau membuat piring, maka kita bisa membuat permukaan datar dengan rolling pin. Adik-adik, kira-kira kita sudah mendapatkan adonan yang tipis seperti ini. Karena kita mau membuat bentuk yang agak melengkung, kita bisa meletakkan adonan yang sudah datar ini ke dalam sebuah wadah atau mangkok seperti ini. Dan adik-adik, kita juga bisa memberikan sedikit variasi. Misalnya adik-adik mau menambahkan titik-titik pada bagian pinggirnya. Adik-adik bisa menggunakan lidi seperti ini. Setelah selesai, yang bisa kita lakukan adalah kita akan mendiamkan adonan ini selama berhari-hari. Jika adik-adik ingin adonan ini lebih cepat kering, adik-adik bisa masukkan ke dalam oven selama 10-15 menit. Jangan lupa menggunakan wadah yang aman untuk dimasukkan ke dalam oven. Dan setelah selesai menunggu adonan kita, ketika adonan mengering, hasilnya seperti ini. Adik-adik, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan warna. Kalian bisa memilih warna kesukaan kalian. Kita akan mewarnai seluruh permukaan ini. Adik-adik, setelah diwarnai seluruh permukaannya, adik-adik bisa tunggu sebentar agar cat sedikit mengering, lalu adik-adik mewarnai lagi. Sehingga warnanya bisa terlihat merata dan terlihat rapi. Adik-adik, setelah nanti seluruh permukaan daripada tatakan ini diwarnai, kita akan mengeringkannya. Dan adik-adik, setelah mengering, piring atau tatakan ini pun sudah jadi. Kalian juga bisa buat dengan berbagai macam bentuk, seperti ini atau seperti ini. Dan kalian bisa taruh barang-barang kalian seperti ini. Adik-adik, mari kita kembali bicara tentang disiplin. Alkitab mengatakan
bahwa Allah juga mendisiplin umatnya. Ketika orang Israel bersalah, Allah mengajar dan memberikan hukuman kepada mereka. Mengapa harus diajar? Karena jika tidak diajar, orang Israel akan tetap di dalam ketidaktahuan mereka. Kalau tidak diajar, kalau tidak didisiplin, kalau tidak dihukum, orang Israel tidak tahu apa yang benar dan baik untuk dilakukan. Kalau tidak dihukum, mereka akan terus tinggal di dalam dosa dan kesalahan mereka. Maka Allah seringkali harus memberikan hukuman dan disiplin. Selain untuk orang Israel, kita juga belajar bahwa Allah itu adil. Karena Dia membenci dosa dan akan menghukum dosa. Dan tahukah kalian adik-adik, itulah sebabnya Allah mengampuni kita dengan memberikan hukuman yang harusnya kita terima. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Allah itu adil dan Allah menghukum dosa dan kejahatan. Tetapi Allah itu kasih, maka Dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Dan Tuhan Yesus rela untuk memberikan nyawanya di atas kayu salib. Kita yang bersalah, tetapi Tuhan Yesus yang terima hukuman akan dosa bagi kita yang percaya kepada Dia. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur karena kita memiliki Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih dalam mendidik anak-anaknya. Acara kita berhenti dulu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di dalam Craft Time berikutnya. Ingat, terus mencoba dan terus berkreasi. Bye adik-adik.